Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Berjumpa dalam ibadah praise and worship. Saya percaya bahwa kita semua mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Mazmur 103 ayat 1-4 berkata, Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakit. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Saya percaya kita semua datang membawa korban syukur yang terbaik, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan, Dia yang Allah yang layak disembah. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pergunakan waktu yang ada untuk mempersembahkan korban syukur yang terbaik bagi Dia. Oh Jesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sekali lagi kita katakan, ku menyembah-Mu Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Oh Jesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Oh Jesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Ku yakin Kau
kita angkat tangan kita. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu yang saat ini sedang beribadah, mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Mari terus menyembah dan rasakan hadirat Tuhan. Dan katakan bahwa kemenangan terjadi atas kehidupan keluargamu, terjadi atas kehidupan pekerjaanmu, terjadi dalam rumah tanggamu. Mari saudara perkatakan dengan iman lagu ini bersama-sama. Haleluya. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
sampai selama-lamanya. Dan dari kami dedikasikan Tuhan, praise and worship ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih. Kita akan merenungkan sabda firman Tuhan, yaitu dengan tema kuasa dari puji-pujian yang benar. Saya ulang, kuasa dari puji-pujian yang benar. Saya akan membacakan dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Mazmur 22 ayat yang keempat dikatakan demikian. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara-saudara yang kekasih, pada ayat yang saya bacakan tadi, ayat yang keempat, itu didahului dengan kata padahal. Apa artinya saudara-saudara? Kata padahal ini ada kaitan erat dengan ayat sebelumnya. Dan apa bunyi ayat sebelumnya? Saya akan bacakan kepada saudara ayat 2 dan ayat yang ketiga, dikatakan begini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Saudara-saudara yang kekasih, pemazmur ini sebetulnya komplain, sedang mengeluh kepada Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, katanya, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam, tetapi juga aku tetap tidak ada ketenangan. Saudara-saudara yang kekasih, kadang-kadang kita seperti itu. Kita mengeluh, kita komplain kepada Tuhan. Lalu kita mengatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kita mengatakan, engkau kan sudah berjanji. Katanya engkau hadir, engkau bersemayam di atas puji-pujian umatmu. Lah kok aku sudah menaikkan puji-pujian, udah berdoa, kok engkau tidak hadir. Nah ini merupakan satu pertanyaan bagi saya dan bagi saudara. Apa sebabnya? Nah saudaraku yang kekasih, sebetulnya ayat yang saya bacakan tadi itu merupakan kata yang diucapkan oleh Daud. Dikatakan Mazmur Daud, saudara-saudara. Kenapa Daud sampai mengatakan dia berseru-seru, tetapi Tuhan seperti diam? Nah saudaraku, jawabannya, karena pada waktu itu Daud sedang menyimpan dosa. Sekali lagi sedang menyimpan dosa. Dosa apa? Yaitu perjinahannya dengan Batsheba, istri Uria, istri orang lain. Karena itu dalam Mazmur pasal 32 ayat yang ketiga dan yang keempat, saya akan bacakan kepada saudara. Mazmur 32 ayat 3 sampai dengan keempat. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Nah saudaraku, jadi ketika Daud itu masih menyimpan dosanya, belum mengakui dosanya, belum bertobat di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi saudara-saudara?
Dia merasa seperti seorang yang kena demam begitu tinggi. Tulang-tulangnya seperti dipatah-patahin rasanya. Dia mengeluh sepanjang hari. Ya, tangan Tuhan sepertinya menekan dengan berat akan dia. Sumsumnya seperti menjadi kering. Seperti oleh teriknya musim panas yang sangat luar biasa. Inilah kalau seseorang masih menyimpan dosa dan tidak mengakuinya di hadapan Allah. Pertanyaannya, bagaimana jalan keluarnya supaya Tuhan benar-benar menggenapi firman-Nya, menggenapi janjinya, yaitu Tuhan berkenan bersemayam, Tuhan berkenan hadir di atas puji-pujian umat-Nya. Saudaraku yang kekasih, saya bacakan dalam Mazmur 32 pada ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Saudaraku yang kekasih, jalan keluarnya adalah mengaku dosa. Jangan sembunyikan dosa, tapi akui itu di hadapan Tuhan sambil menyesal, kemudian bertobat di hadapan Tuhan. Nah, ada satu kata yang menarik pada ayat 5 tadi, di mana kalimat ayat itu ditutup dengan kata Selah. Apa artinya Selah ini? Kalau kita membaca kitab Mazmur, lalu ditutup dengan kata Selah, maka kita harus berhenti membaca. Ya, artinya apa? Camkan itu kalimat ayat yang sedang saudara baca. Renungkan baik-baik. Apa kira-kira kesalahan dan dosamu yang tidak diperkenankan oleh Tuhan Allah. Maka sadarilah, maka akuilah, maka bertobatlah. Selah juga mengatakan, apa perintah Tuhan di dalam ayat-ayat tadi, lakukan itu dengan seksama. Nah, ketika kita sudah mulai merenungkan kalimat tadi dan kita sudah menyadari apa yang menjadi pesan ayat tadi, baru kita berjanji akan melaksanakan, kita baru diperkenankan membaca ayat untuk selanjutnya. Jadi dosa Daud diakui, ya, kesalahannya tidak disimpan, disembunyikan, tetapi dia mengaku di hadapan Tuhan akan pelanggaran-pelanggarannya dan Tuhan mengampuni dosanya. Sehingga rasa-rasa tubuh seperti demam tadi, tulang-tulangnya seperti patah tadi, dan tangan Tuhan menekan sampai sedemikian rupa, maka itu lenyap seketika oleh karena Tuhan telah memberikan pengampunan dan pertolongan. Nah, saudaraku, lalu apa yang dimaksud dengan puji-pujian di sini? Karena ayat tadi mengatakan Tuhan Allah hadir di atas puji-pujian umat-Nya. Apa yang dimaksud dengan puji-pujian di sini? Kata ini harus ditafsirkan secara kontekstual, saudara-saudara. Jadi tidak sekedar berarti nyanyian rohani yang keluar dari mulut bibir kita saja, tetapi mempunyai arti yang lebih luas daripada itu, yaitu sikap hidup yang memperkenankan atau yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah puji-pujian yang dimaksudkan oleh Allah. Bukan nyanyian lewat suara dan nyanyian diiringin musik. Tetapi sikap hidup saya dan saudara yang benar-benar memperkenankan, menyenangkan hati Allah. Saya akan bacakan apa maksud itu. Rasul Paulus menjelaskan di dalam Roma pasal yang ke-12 pada ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu ayat 2 berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat 1 dan 2 ini kalau kita lakukan, ini merupakan puji-pujian yang kita ungkapkan di hadapan Allah. Dan Allah berkenan hadir di atas puji-pujian itu.
Jadi pujian-pujian itu berarti saudara-saudara, kita mengalami perubahan hidup, sikap tingkah laku kita sudah betul-betul berubah ya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Nah ini dia ya. Kenapa kita tinggalkan cara hidup yang lama? Semuanya sia-sia. Nah itu dia. Semuanya sia-sia, nggak ada gunanya saudara-saudara. Jangan pertahankan. Tetapi kita mesti berubah di dalam sikap hidup yang baru. Dan itu adalah ibadah kita yang sejati. Nah di samping itu saudara-saudara. Kita tidak boleh serupa dengan dunia, tetapi harus berubah lewat pembaruan budi kita sekalian. Sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Nah saudaraku, untuk membedakan bagaimana kehendak Allah, maka kita harus bertanya begini. Apakah yang akan kita lakukan itu sesuatu yang baik? Nah kalau baik, masih ada pertanyaan. Apakah yang baik itu berkenan di hadapan Allah? Oke, kalau itu berkenan di hadapan Allah, masih ada pertanyaan lagi. Apakah itu sempurna yang kita lakukan di hadapan Allah? Sehingga ayat tadi mengatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau ini kita lakukan, itu merupakan puji-pujian yang naik di hadapan Allah, dan Allah berkenan hadir di atas puji-pujian kita sekalian. Nah saudaraku, ibadah bukan berarti selalu kebaktian di dalam gereja yang hanya 2 jam itu waktunya saudara-saudara. Tetapi lebih mengarah kepada persembahan kehidupan yang berkenan setiap hari di luar gereja. Oh tidak kebetulan saat-saat ini kita sedang stay home saudara-saudara. Ya kita tidak ada di dalam ruangan gereja, tapi ibadah di dalam rumah. Tapi buktikanlah di dalam rumah, saudara betul-betul menjadi orang Kristen di dalam rumah saudara sendiri. Orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang tulen, yang mendahulukan Tuhan dalam segala perkara, yang mendirikan Tuhan dalam segala perkara. Nah saudaraku, ajaklah anggota keluargamu untuk hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah. Hidup yang memperkenankan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih. Karena itu saudara-saudara, memuji Tuhan bukan hanya dengan mulut bibir, tetapi lewat perbuatan. Nah, hal apakah yang kita kerjakan lewat perbuatan saudara-saudara? Apa yang Tuhan kerjakan ketika kita sedang memuji-muji Tuhan lewat perbuatan itu? Yang pertama saudara-saudara, kuasa gelap akan dilumpuhkan oleh Tuhan. Itu pasti akan terjadi. Mazmur 149. Mari kita akan melihat Mazmur pasal 149. Mazmur 149 ayat 6 dan ayat 9. Saya akan bacakan di dalam ayat ini saudara-saudara. Mazmur 149 ayat 4 mulai. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongannya mereka. Dan pedang bermata 2 di tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai. Dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Nah, lalu pada ayat 9 dikatakan begini. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi mereka, bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memuji-muji nama Tuhan lewat perbuatan, apa yang terjadi saudara-saudara? Maka kuasa gelap dilumpuhkan oleh Tuhan. Di saat umatnya memasyurkan Tuhan dengan perbuatan nyata, firman Tuhan berkata bahwa pada saat yang sama Tuhan sedang melumpuhkan kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat umatnya.
Ya, suku-suku bangsa dalam ayat ini bukanlah manusia, tetapi mereka adalah penghulu kerajaan kegelapan. Itulah iblis dan pesuruh-pesuruhnya. Jadi di saat kita memasyurkan Tuhan dengan perbuatan yang nyata, kuasa Tuhan dinyatakan. Dan Daud, saudara-saudara, ketika menaikkan puji-pujian dengan pertobatannya tadi, Allah berkenan hadir. Ia kemudian mengampuni dosanya dan Tuhan kembali menyehatkan, memberi kekuatan di dalam tubuh Daud tadi. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang dikerjakan oleh Tuhan ketika kita menaikkan pujian lewat perbuatan? Kita akan menerima inspirasi, kita akan menerima petunjuk dari Tuhan. Nah, berarti pujian ini dalam arti yang letterlek, saudara-saudara, ya. Saya akan bacakan dalam 2 Raja-Raja pasal 3. 2 Raja-Raja pasal yang ketiga, saudara-saudara, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Itu dikatakan begini. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Namun lembah ini akan penuh dengan air. Sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air. Dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Nah, saudaraku, ketika mereka menaikkan puji-pujian, apa yang terjadi? Tuhan memberikan suatu inspirasi. Bagaimana menghadapi musuh yang begitu besar itu. Nah, akhirnya mereka mendapatkan inspirasi, misalnya dengan menutup segala mata air, ya, lalu kemudian merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu dan lain sebagainya. Dan dengan cara seperti itu, ketika mereka disertai dengan puji-pujian dan penyembahan yang benar, maka hikmat Allah turun, inspirasi turun, sehingga kemenangan Allah dinyatakan atas mereka. Kemudian yang ketiga, apa yang diperbuat oleh Allah ketika kita menaikkan puji-pujian? Allah berperang ganti kita sekalian. 2 Tawarikh pasal yang ke-20, saudaraku, ayat 21 dan ayat ke-22. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Nah, saudaraku, jadi di sini Allah berperang ganti mereka. Ketika mereka menaikkan puji-pujian, Allah turun dan mengalahkan para musuhnya. Dan itu merupakan sesuatu tindakan yang sangat ajaib. Kita berdiam diri. Kita hanya pasrah menyerah beriman kepada Tuhan. Melakukan apa yang diperintahkannya. Ternyata Tuhan berperang ganti kita sekalian. Haleluya. Kemudian yang terakhir, saudaraku. Apa yang diperbuat oleh Tuhan ketika kita naikkan puji-pujian. Mazmur 40 ayat yang keempat. Haleluya. Mazmur pasal yang ke-40 ayatnya ayat yang keempat. Dikatakan begini. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Ketika kita menaikkan puji-pujian, baik itu secara letterlek dan lewat perbuatan kehidupan kita yang menjunjung tinggi, yang mempermuliakan nama Tuhan, lewat pertobatan dan kelahiran baru, apa yang terjadi?
Tuhan Allah menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Satu dampak lagi dari pujian, yaitu ketika kita mempunyai gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan, maka kuasa Tuhan akan nyata dalam menarik orang untuk datang kepadanya lewat kehidupan kita sekalian. Nah, saudaraku yang kekasih, milikilah gaya hidup sebagai seorang pemuji dan sebagai seorang yang menyembah kepada Tuhan, baik lewat nyanyian dalam arti letterlek disertai dengan musik dan sebagainya, tetapi juga lewat perbuatan yang nyata setiap hari. Maka Tuhan Allah akan berbuat sesuatu untuk menolong dan memberikan jalan keluar kepada saudara. Berbahagialah orang yang mendengar ini firman, terutama yang percaya dan melakukan. Amin. Nah, saudara tunduk kepala dan saya akan mengajak saudara berdoa. Bapa di sorga, kami telah mendengar akan firman-Mu. Firman yang menyatakan ada kuasa dari puji-pujian yang benar. Dan ternyata puji-pujian yang benar ini bukan hanya lewat kata kalimat, lewat pujian mulut bibir kami yang disertai dengan alunan musik yang merdu. Tetapi juga lewat perbuatan-perbuatan yang nyata. Lewat pengakuan dosa kami. Lewat pertobatan kami. Lewat kesadaran kami harus benar-benar meninggalkan cara hidup yang lama. Maka disitulah merupakan puji-pujian yang Engkau kehendaki. Itu sebabnya ya Tuhan, biarlah kami benar-benar mempunyai roh untuk senantiasa memuji dan membesarkan nama-Mu. Terpujilah firman-Mu yang telah kami dengar, biar itu melekat di dalam diri kami, menjadi hidup kami yang memberikan kekuatan yang baru untuk hidup sebagai orang yang percaya di akhir zaman ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur, untuk memberikan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, atau persembahan yang lainnya, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, Praise and Worship, malam hari ini. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita percaya bahwa malam ini kita diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat Tuhan. Dan mari sekarang bangkitlah saudara berdiri dan terimalah doa berkat sebagai akhir daripada kebaktian praise and worship kita. Angkat kedua belah tanganmu dan pandang kepada Yesus. Sekarang saudaraku, terimalah olehmu segala anugerah dan berkat yang sempurna dari Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang selalu memberkati, menjaga, melindungi, menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom.